pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Dari siapa yang memimpin? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk materi kita hari ini itu tentang Pancasila dan sejarah Indonesia. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti itu panca dan sila. Panca itu berarti 5 dan sila itu berarti asas atau dasar. Kak, izin dokter, Kak. Kayak Kak, sebelumnya tadi pelajaran apa ya, Kak? Kakak, kami ada pertanyaan nih. Kalau kakak bisa jawab, nanti kakak dapat gitu. Jadi, nama kakak siapa dulu? Kak belajar kewarganegaraan, kami pertanyaan kami itu, kakak tahu nggak Indonesia merdeka tanggal berapa? Tahu? Tanggal 17 Agustus. Ya, tahunnya kan 19. Iya, Pak. Kita langsung ke pertanyaan ketiga ya. Kalau Hari Sumpah Pemuda ada yang tahu tanggal berapa? Kita dapat 50.000 dari kan ini serius. Kasih ya, Kak. Balik di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu faktor penyebab minimnya pendidikan tentang sejarah dan Pancasila. Yang pertama itu kurikulum merdeka yang terbatas. Salah satu penyebab utama minimnya pendidikan tentang sejarah dan Pancasila adalah terbatasnya ruang lingkup dalam kurikulum pendidikan. Di banyak sekolah, sejarah dan Pancasila seringkali dianggap sebagai pelajaran yang tidak terlalu penting, sehingga materi terkait kedua topik ini seringkali hanya diberikan sebagai pelajaran tambahan atau subjek yang disampaikan secara singkat. Kurikulum yang padat dengan berbagai mata pelajaran lain membuat sejarah dan Pancasila tidak mendapat perhatian yang memadai, meskipun keduanya merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter bangsa. Yang kedua itu ada pengajaran yang tidak kontekstual. Banyak pengajar sejarah dan Pancasila yang disampaikan secara monoton dan tidak mengaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pengajaran yang berbasis hafalan tanpa mengaitkan nilai-nilai sejarah dengan perkembangan sosial, politik pada saat ini dapat membuat siswa merasa bahwa materi ini tidak relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini yang menyebabkan siswa kurang tertarik dan tidak memahami urgensi dari kedua materi tersebut. Selanjutnya itu kurangnya kompetensi pengajar. Tidak semua pengajar memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah Indonesia dan Pancasila. Beberapa guru mungkin tidak memiliki latar belakang atau minat yang kuat di bidang ini, sehingga mereka tidak dapat mengajarkan materi dengan cara yang menarik dan bermakna. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas pengajar dalam hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya pemahaman tentang sejarah dan Pancasila. B. Dampak minimnya pendidikan sejarah dan Pancasila. Yang pertama, lemahnya identitas nasional. Kurangnya pemahaman sejarah dan Pancasila dapat menyebabkan generasi muda kehilangan rasa bangga terhadap sejarah bangsa mereka. Yang kedua adalah menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar-dasar negara yang memuat nilai luhur yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial bisa tergerus. Yang ketiga adalah
Radikalisasi dan intoleransi. Kurangnya pemahaman terhadap sejarah dan Pancasila juga membuka celah bagi pemahaman yang salah atau manipulatif terhadap ideologi bangsa. Radikalisasi, intoleransi, dan ekstremisme dapat tumbuh subur jika generasi muda tidak diajarkan tentang pentingnya perbedaan, kebersamaan, dan semangat persatuan dalam bingkai Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan solusi untuk meningkatkan pendidikan sejarah dan Pancasila. Solusi yang pertama ada revitalisasi kurikulum. Salah satu solusi utama adalah dengan merevitalisasi kurikulum pendidikan yang lebih menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan Pancasila. Solusi yang kedua ada pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Untuk meningkatkan kualitas pengajaran, guru-guru yang mengajar sejarah dan Pancasila harus diberikan pelatihan yang lebih intensif. Pengajaran yang efektif akan melibatkan pendekatan yang lebih kreatif dan relevan dengan kehidupan siswa. Solusi yang ketiga ada menggunakan media yang lebih variatif. Penggunaan media lebih kreatif seperti film, dokumenter, dan teknologi digital dapat membantu menarik minat siswa dan dalam mempelajari sejarah dan Pancasila. Dan solusi yang terakhir ada pendidikan karakter berbasis Pancasila. Pendidikan karakter yang berlandasan pada Pancasila harus dimasukkan ke dalam setiap mata pelajaran. Contoh kasus integrasi nasional, misalnya minimnya pendidikan tentang sejarah dan Pancasila yang dapat berdampak negatif pada integrasi nasional. Misalnya yang pertama itu kurangnya pemahaman tentang nilai Pancasila. Nah, zaman sekarang banyak siswa ataupun murid-murid yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila, bahkan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mungkin kurangnya penekanan pada mata pelajaran ini di dalam lingkungan sekolah. Hal ini dapat menyebabkan perilaku intoleran atau kurangnya rasa kebangsaan terhadap penerus bangsa kita tersebut. Selanjutnya itu ada kasus di Hartanto. Nah, skandal akademis yang melibatkan Dwi Hartanto menunjukkan bahwa masalah integrasi di lingkungan akademis. Kurangnya pendidikan tentang etika dan nilai-nilai Pancasila ini dapat berkontribusi pada perilaku yang tidak jujur yang dilakukan seperti kasus di Hartanto ini. Selanjutnya itu pelanggaran etika guru. Kasus pelanggaran etika guru bisa kita lihat pada kasus yang terjadi di Gorontalo. Nah, di dalam kasus yang terjadi di Gorontalo ini mencerminkan bahwa kurangnya pemahaman dan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Guru yang seharusnya memberi teladan baik kepada siswa malah memberi contoh yang buruk dengan melanggar kode etik profesinya sendiri. Nah, selanjutnya itu kekerasan dan intoleransi di sekolah. Kasus kekerasan, perundungan, dan intoleransi di sekolah zaman sekarang ini sering kita temuin di beberapa sekolah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang sejarah dan Pancasila belum sepenuhnya efektif. Misalnya pada tahun 2022 PSGI mencatat bahwa banyak terjadi kasus perundungan dan intoleransi. Nah, dalam kasus-kasus yang telah dijelaskan, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan tentang sejarah dan Pancasila untuk mendukung integrasi nasional.